datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1736-1740. Jumlah merek mobil di Bincheng Machinery Manufacturing Group yang semakin bertambah membuat sebagian orang khawatir. Mereka masih ingat Feng Yu mengatakan bahwa satu mobil terlalu banyak mereknya, sehingga kerugiannya relatif besar, jika terjadi krisis ekonomi akan sangat menyedihkan. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada mobil Fute? Ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik, Anda hanya bisa menyelamatkan perusahaan dengan menjual merek mobil. Dengan contoh tandingan ini, bagaimana merek grup manufaktur mesin Bincheng menjadi semakin banyak? Awalnya ada kartu Songjiang. Belakangan, SUV tersebut terdaftar dan merek Oriental Shenlu didirikan. Ini bukan apa-apa. Kemudian saya membuat Elf yang mengkhususkan diri dalam produksi mobil kecil dan murah. Sekarang mereka telah mengakuisisi Leopard, dengan fokus pada pasar kelas menengah hingga atas dan pasar mobil sport. Dengan cara ini, bukankah ini secara serius melemahkan kartu Songjiang terkuat yang asli? Ada pula yang mengatakan bahwa Songjiang juga harus dibagi menjadi beberapa submerek, yang harus dipisahkan dari pasar low-end, pasar mid-end, dan pasar high-end. Argumen-argumen ini akhirnya diumpankan kembali ke Feng Yu. Li Mingde dan Li Dafu percaya bahwa sebuah merek tidak boleh lebih dari satu, namun ada beberapa eksekutif yang berpendapat bahwa tidak masalah jika memiliki lebih dari beberapa. Anda melihat perusahaan mobil besar di negara kepulauan dan Eropa, dan mereknya tidak lebih dari satu. Feng, menurutku kita harus menyiapkan beberapa submerek untuk membagi pasar kita secara detail, yang akan membantu kita menduduki pasar semua kelas. Soalnya pasar dalam negeri, perusahaan mobil besar sudah berusaha, mereka tidak hanya punya merek sendiri, tapi juga merek joint venture, yang berdampak serius pada pangsa pasar kita, pangsa kita menurun. Jika kita tidak mengambil tindakan, mungkin pangsa pasar mobil penumpang kita akan turun di bawah 40%, atau bahkan turun di bawah 30%. Setelah kami membagi merek secara mendetail, dengan keunggulan merek yang kuat dan daya tarik grup manufaktur mesin kota S kami, promosi submerek pasti tidak akan sulit, dan kami dapat mempromosikan merek yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Mungkin bagian kami dari pasar mobil penumpang domestik telah kembali ke lebih dari 50%. Suzong, pelajaran dari perusahaan mobil yang sama, apakah kamu harus belajar? Manajemen multimerek, mudah untuk melupakan hal ini. Belum lagi kita punya 4 merek sekarang, tidak bisa terus meningkat. Li Dafu membalas. Presiden, menurut saya tidak. Ada terlalu banyak multimerek yang digunakan, dan banyak dari mereka yang merugi. Tapi multimerek kita tidak akan merugi, pangsa pasar kita akan meningkat, dan keuntungan kita juga akan meningkat. Kenaikan, ini pada dasarnya adalah dua hal. Anda lihat perusahaan Dezong, serta perusahaan mobil di negara kepulauan, juga beroperasi multimerek, seberapa cepat ekspansi mereka. Mungkin 2 tahun kemudian, Madian dan Dezong adalah dua teratas di dunia produksi dan penjualan mobil. Saya juga telah mempelajari perusahaan multimerek lainnya, meskipun bukan perusahaan mobil, tetapi sebagai perusahaan besar terkemuka dunia, ada banyak tempat yang patut dipelajari. Misalnya, Procter & Gamble, perusahaan kimia harian terbesar di dunia, memiliki margin keuntungan lebih dari 10%. Mereka memiliki lebih dari 100 merek, dan ada lebih dari selusin atau bahkan banyak merek dengan penjualan melebihi 1 miliar. Ini adalah jenis produk. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Hilangnya mobil yang sama itu terkait dengan manajemen multimerek, tapi yang lebih penting, mereka belum melakukan aliansi yang efektif. Kita tidak perlu khawatir sama sekali. Pusat R&D kita adalah semua bersama-sama. Dari Tuan Su sekarang adalah Wakil Presiden Grup Manufaktur Mesin Bincheng. Dia tahu bahwa Li Mingde berencana pensiun tahun depan dan Li Dafu akan berhasil di posisinya. Maka posisi presiden perusahaan bisa kosong. Ada beberapa wakil presiden perusahaan. Di antara mereka, dia bertanggung jawab atas bisnis mobil. Ia harus menunjukkan kemampuannya agar berhasil mengambil alih posisi presiden. Wakil presiden yang bertanggung jawab atas sepeda motor, kendaraan listrik, mesin pertanian, juga membidik posisi ini.
Dia adalah yang termuda di dalam, dan dia pikir dia menginginkan yang terbesar. Feng Yu menyaksikan semua orang berdebat, ada dukungan untuk Li Dafu, dan ada dukungan untuk Jenderal Su. Berdebat, tidak apa-apa, semua orang akan berdiskusi dan meyakinkan pihak lain. Jika ada yang punya ide, maka pimpinannya benar, dan perusahaan dalam bahaya. Baiklah, semuanya diam dulu. Maksudku, aku mengerti. Karena Su selalu menggunakan contoh Procter dan Gamble, aku juga bilang pendapatku bagus. Procter dan Gamble, perusahaan kimia harian paling sukses di dunia, memiliki lebih dari 100 merek, namun lebih dari 200, hampir 300, yang mencakup 10 kategori. Su selalu percaya bahwa perusahaan multimerek seperti itu dapat beroperasi dengan sangat baik, dan ekspansinya semakin cepat, serta keuntungannya meningkat. Ini layak untuk dipelajari. Saya dikenali. Tetapi Su juga mengatakan bahwa P dan G sedikit berbeda dari grup manufaktur mesin bincang kami. Mereka setiap hari, kami adalah mesin. Berapa lama masa pakai mesin? Apakah bisa habis dalam sebulan atau beberapa bulan? Dan berapa harga sebuah mobil, dan elf termurah, lebih dari 10,000. Berapa harga sebotol sampo? Berapa sebotol krim tangan? Berapa sebotol kolon? Berapa harga satu tube pasta gigi? Produknya juga beragam seperti deterjen, sabun, dan masih banyak lagi. Masyarakat pedesaan yang tidak berpenghasilan tinggi. Bisakah Anda membelinya? Inti dari produk kimia sehari-hari adalah kebutuhan sehari-hari yang digunakan setiap hari. Cepat sekali. Hari ini Head dan Bahu bisa beli, besok bisa pakai Pantene, lusa bisa pakai Rejoice. Mungkin bisa pakai 1 botol sehari. Tapi 1 bulan, 3 bulan. Tapi mobilnya berbeda. Buka mobil ini hari ini. Berapa orang yang bisa mengendarai mobil itu besok? Kamu tidak bisa mengemudi selama 3 hari, tapi bisakah kamu tidak mencuci rambut selama 3 hari, tidak mencuci muka? FMCG semacam ini memang tidak bisa disamakan dengan mobil kita. Soalnya mereknya banyak sekali, tapi tahukah Anda, banyak yang diakuisisi. Sama seperti Taihua Holding Group, ada juga produk kimia sehari-hari. Ada beberapa merek yang diambil kembali dari perusahaan kimia harian terkemuka dunia seperti Procter dan Gamble dan Unilever. Ketika mereka memasuki pasar Cina, merek tersebut tidak dikenal. Akuisisi merek Jepang paling terkenal di negara ini, dan kemudian pinjam merek ini untuk membangun pijakan, guna mempromosikan merek mereka sendiri. Seperti beberapa produk Jepang yang menjadi merek terkenal di negara kita, tapi di luar negeri, saya khawatir belum pernah ada yang mendengarnya. Mereka punya merek sendiri, dan metode ini tidak dapat ditiru dalam ekspansi perusahaan otomotif. Mobil yang sama diperluas dan kemudian gagal. Merek mobil besar jauh lebih mahal daripada merek harian. Karena Presiden Su berpikir bahwa ada banyak merek di bawah perusahaan mobil besar di Eropa dan negara-negara kepulauan, tetapi Anda belum membacanya dengan cermat, merek Dezong. Dezong dan kartu lapangan Gila Madian juga berasal dari mobil kelas bawah hingga kelas atas. Mobil. Ya, beri nama saja mobilnya dengan nama yang berbeda. Dan lebih intuitifnya, mahal atau tidaknya sebuah mobil bisa dilihat dari desainnya. Mobil kompak, kebanyakan irit, mana yang terlihat murahan, mana yang lebih murah. Akhirnya, Feng Yui menggedor suara, kami sementara berada di merek-merek ini, pasar domestik, merek-merek ini sudah cukup, pasar luar negeri, masa depan tidak keberatan untuk terus mengakuisisi merek orang lain, tetapi harus memiliki merek yang berkualitas, secara umum, putih tidak menginginkan kita. Pukulan Feng Yu menghentikan perdebatan. Meskipun sukalah, tetapi Feng Yu tidak menyalahkannya, memiliki ide dan argumen adalah hal yang wajar. Dalam hal kendaraan energi baru dan mobil hemat energi, Su telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Yang disebut kendaraan energi baru terutama mengacu pada kendaraan listrik, atau juga termasuk kendaraan listrik hibrida. Kalau untuk mobil tenaga surya, mobil berbahan bakar hidrogen, teknologinya lumayan, tapi tidak bisa dipromosikan. Kendaraan listrik kini sedang digalakkan di seluruh dunia karena paling ramah lingkungan, namun kendaraan listrik masih memiliki produksi dan penjualan yang sangat rendah karena kendaraan listrik terlalu menuntut baterai. Baterai memiliki waktu pengisian yang lama, umur yang pendek,
ukuran yang besar dan harga yang mahal, serta harganya yang sangat mahal. Ada pula yang mengatakan tenaga kendaraan listrik saja tidak cukup. Meskipun perawatannya secara teori sederhana, tidak banyak orang yang mau memperbaikinya. Jika tidak ada listrik di jalan, tidak ada tempat untuk mengisi daya. Namun, pada tenaga hibrida minyak dan gas, penerimaannya lebih tinggi. Anda bisa menggunakan listrik atau membakar minyak. Meski tenaganya masih belum cukup kuat, namun di dalam kota sudah cukup. Pokoknya, kawasan perkotaan secara umum bisa dibuka 40 atau 50. Tentu saja ada mobil berbahan bakar bensin, atau mobil yang menggunakan bahan bakar bensin etanol. Bensin etanol, yang paling banyak digunakan di Brazil, efektif menghemat energi dan murah. Sedangkan untuk pembakaran gas alam secara langsung, teknologi ini sangat umum terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Saat itu, banyak bus yang membawa tas besar. Banyak orang menyebutnya mahkota ayam, gas alam. Namun promosi ini juga sangat bermasalah, terutama di mana bensin etanol ditambahkan, di mana gas alam ditambahkan. Tidak apa-apa untuk mengisi daya, cukup modifikasi alat pengisi dayanya, asalkan ada listriknya, bisa digunakan. Feng Yu telah membiarkan laboratorium grup manufaktur mesin bincang mempelajari mobil semacam itu, yang merupakan arah yang dianjurkan oleh seluruh dunia. Secara khusus, kendaraan listrik memiliki keterampilan yang saling melengkapi dengan sepeda motor listrik dan sepeda listrik, serupa dengan garis start di luar negeri. Sedangkan untuk kendaraan listrik hibrid disegani oleh negara kepulauan dan Eropa, terutama negara kepulauan yang secara teknis terbaik dan mulai dipromosikan di negara kepulauan. Namun, sejak awal tahun 2008, Huaxia sedang bersiap untuk mensubsidi mobil hemat energi dan kendaraan energi baru. Ini juga merupakan pendekatan yang diadopsi oleh semua negara selama promosi sumbu politik. Dengan adanya subsidi, perlu dibangun stasiun pengisian, pompa bensin, dan pompa bensin etanol di beberapa kota, dan mengadvokasi penggunaan taksi, dengan menyarankan agar taksi diubah menjadi bensin etanol yang diangin-anginkan atau dibakar. Biaya modifikasi yang disubsidi pemerintah tidak hanya dapat mengurangi emisi, tetapi juga menghemat $1 atau $20 100 km. Sebuah taksi dapat berlari ratusan kilometer sehari, artinya dapat menghemat puluhan hingga ratusan keping. Iming-iming ini masih sangat besar. Feng Yu berencana membiarkan grup manufaktur mesin bincang meluncurkan kendaraan listrik hibrida. Salah satunya adalah pasar dalam negeri yang perlahan-lahan terbuka, dan kedua adalah respons terhadap permintaan negara. Mengenai menghasilkan uang dari hal ini, tidaklah mudah, dan penjualan tidak akan pernah tinggi. Namun ada juga keuntungannya, yakni bisa membuat kendaraan listrik hibrid asing tak mampu menembus pasar China. Padahal, meski kebakaran, volume penjualannya tidak akan terlalu tinggi, namun kapak politik pasti akan memberikan pemberitaan positif, yaitu membantu perusahaan mobil asing tersebut untuk mempromosikan mereknya secara gratis. Merek yang hendak diiklankan haruslah merek Songjiang. Mobil hibrida minyak dan gas, yang baru saja terdaftar dalam satu seri, dapat dianggap sebagai model yang kaya. Setelah membaca dokumen-dokumen ini, Feng Yu cukup puas dengan pekerjaan Su. Hal-hal yang telah dijelaskan dilaksanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan baik. Mengenai apakah orang ini bisa masuk dalam barisan, Feng Yu tidak berkomentar, terutama Li Mingde dan Li Dafu menganggap Feng Yu belum mengurus hal-hal ini. Li Dafu juga merupakan pemegang saham grup manufaktur mesin kota es dan tidak akan mengolok-olok masa depan perusahaan. Setelah kendaraan listrik hibrid diluncurkan, saya tidak punya pendapat. Anda harus bertanya kepada Li Dafu. Dia setuju. Kalau kendaraan listrik murni, apakah Anda berniat menerima pesanan? Tidak apa-apa, pasarnya tidak besar, tapi teknologinya. Pengangkatan tidak bisa berhenti. Mobil listrik bahkan tidak berniat beriklan, hanya melakukan promosi di toko 4S, menerima pesanan. Sebelum meninggalnya Feng Yu, penjualan kendaraan listrik di dunia masih kurang memuaskan, dan semua orang masih menolak menerimanya. Bahkan setelah subsidi, harga mobil listrik akan sangat tinggi. Itu milik mobil kelas menengah dan atas. Itu tidak murah atau bahkan lebih mahal untuk digunakan. Namun kendaraan listrik akan dipromosikan di masa depan,
terutama pada angkutan umum dan aspek lainnya. Mobil listrik jarak jauh juga cukup bagus. Sekalipun Anda tidak bisa menjual mobil, Anda bisa menjualnya. Teknologinya berkembang dengan baik, dan penjualan hanya menghasilkan keuntungan. Terlebih lagi, hal ini tidak terlepas dari penggunaan baterai. Dalam hal aki mobil, aki Taihua adalah yang terbaik di dunia. Untuk bekerja sama dengan Bincang Machinery Manufacturing Group untuk mengembangkan kendaraan listrik, investasi dalam penelitian dan pengembangan juga sangat tinggi. Di masa depan, tidak hanya grup manufaktur mesin Bincang yang dapat menghasilkan uang melalui teknologi, baterai Taihua juga dapat memperoleh banyak keuntungan, yang dapat memiliki saham Fengyu. Tidak peduli anak perusahaan mana yang menghasilkan uang, Fengyu juga menghasilkan uang. Feng selalu yakin bahwa dalam aspek penelitian dan pengembangan teknologi ini, kami selalu menjadi yang terdepan di dunia. Dan macan tutul baru yang kami ikuti di perusahaan kami juga memiliki banyak teknologi terkait. Meski tidak terlalu maju, mereka dapat memberi kita banyak inspirasi, sampai batas tertentu, melengkapi teknologi kita yang sudah ada. Macan tutul juga merupakan perusahaan mobil yang meluncurkan mobil listrik sejak awal, namun terhenti karena tidak dapat dijual. Beberapa teknologi masih ada di laboratorium, dan banyak di antaranya masih dalam tahap teoritis dan juga sangat berharga. Bagus sekali, pentingnya teknologi dalam industri otomotif, saya tidak tekankan lagi. Revitalisasi dan pengembangan merek juga merupakan salah satu poin penting dari pekerjaan kami di masa depan. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembaliannya. Pengaruh merek ini di Eropa lebih tinggi dibandingkan dengan Oriental Deer, yang didorong oleh Bincang Machinery Manufacturing Group. Ini lebih tinggi dari merek Songjiang. Dengan pengaruh dan saluran penjualan merek ini, tujuan Fengyu adalah meningkatkan volume penjualan dan pengaruh merek lain. Kami sudah melakukan serangkaian rencana lengkap. Dalam 1 tahun, kita akan mampu membuat macan tutul bergema di Eropa dan menyebar ke Asia. Untuk ini, Su sangat percaya diri. Perusahaan juga sangat mementingkan hal ini dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk dimiringkan. Misalnya, biaya periklanan dan biaya penelitian dan pengembangan akan memberikan lebih banyak. Penghargaan industri mutiara lainnya tahun ini, mereka juga berencana untuk mempromosikan merek macan tutul. Ditambah lagi macan tutul belum terlalu terdegradasi, tidak sulit untuk kembali ke puncak. Feng Yu memperhatikan Su selalu tidak berniat pergi, mengetahui apa yang selalu dipikirkan Su. Dia tersenyum dan menepuk bahu Su, pekerjaan manajemen perusahaan diserahkan kepada Li Mingde dan Li Dafu. Saya percaya mereka. Su Zongqi tersenyum dan tersenyum pada saat bersamaan. Jadi, selama keduanya sepakat, Feng tidak akan keberatan. Nampaknya selama ini pekerjaan harus lebih efektif. Posisi presiden, dia harus memperjuangkannya. Lao Zhang, selamat, kudengar pertemuannya sudah diperbaiki, dan aku bisa mengambil program baru setelah tahun ini. Feng Yu pergi ke kantor Zhang Ruiqiang, dan dia tersenyum dan memberi selamat padanya. Meskipun Zhang Ruiqiang memiliki kepribadian yang tenang, wajahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Selangkah demi selangkah, dia juga akan mencapai posisi tinggi yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Masih belum diputuskan, kalau tidak diberi ucapan selamat. Lagi pula, mereka semua mengabdi pada rakyat dan pada posisi yang sama. Hei gelombang, Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang sekilas, dia belum pernah mendengarnya, dan dia masih tidak ingin menjadi pejabat besar. Apapun itu, meskipun untuk mencapai tujuan politik dan ambisinya sendiri, ia harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih besar. Zhang Ruiqiang menjadi hitam, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan hari ini? Tidak apa-apa, kamu harus naik, penasihatku, haruskah aku juga mundur? Hari ini aku akan mengundurkan diri, dan aku akan menemukanku di masa depan. Gaji tahunan $1, konsultan ini terlalu murah. Pada awalnya, Feng Yu mengira Lao Zhang sedang bercanda, tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya telah membuat dokumen berambut merah. Meskipun Anda hanya mendapat gaji tahunan sebesar $1, Anda harus melakukan tugas Anda. Perusahaan Feng Yu sendiri terlalu malas untuk mengelolanya. Lao Zhang tidak ada di departemen. Konsultan macam apa dia? Atau,
apakah kamu akan menjadi konsultan Akademi Nasional di masa depan? Bebas bicara. Feng Yu langsung memblokir kejadian ini. Saya dapat membantu Anda dengan sesuatu, gelar konsultan ini, atau jangan menundukkan kepala saya. Feng Yu sekarang mendengar seseorang memanggil konsultannya, dan dia merasa tidak nyaman. Keduanya duduk di sofa, dan sekretaris Zhao masuk dan memberi Feng Yu secangkir teh. Feng Yu melihat cangkir teh dan memicingkan mata ke arah Zhang Ruiqiang. Ini teh yang enak, kamu mencium wanginya. Zhang Ruiqiang berkata tanpa daya. Feng Yu menyesap cangkir tehnya dan sepertinya sangat enak. Bukankah ini yang kamu biarkan Xiao Zhao beli dari toko seberang? Jangan diminum, ku bilang ini teh yang enak, tapi aku tidak bisa berbohong padamu. Yah, ini teh yang enak, lalu kotak tehnya, begitu. Feng Yu masih memiliki sedikit keraguan. Ketika Xiao Zhao mendengarnya, dia segera berlari untuk membawa kotak teh. Zhang Ruiqiang tidak punya waktu untuk berhenti. Feng Yu mengambil kotak teh dari tangan Xiao Zhao, membukanya dan menciumnya, rasanya enak, lalu membobol tasnya. Xiao Zhao membesarkan mulutnya dan tidak melambat untuk waktu yang lama. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Zhao masih muda, dan kewaspadaannya tidak cukup. Katakan saja, ada apa? Lao Zhang ada di sini untuk menghabiskan waktu bersamanya untuk minum teh, maka dia pasti menanyakan sesuatu padanya, kalau tidak dia pasti akan bekerja di belakang mejanya. Bagaimana dengan grup manufaktur mesin kota es? Terima kasih. Porsi aset milik negara pun meningkat. Sesuai kesepakatan awal, kapak politik kota es bisa mengembalikan proporsi sebelumnya, namun investasi pensiun milik negara tentu tidak akan berhasil. Dalam hal ini, Feng Yu tidak peduli. Bagaimanapun, Taihua Holding Group masih menjadi pihak pengendali. Selain itu, dana investasi pensiun untuk kota es dan dana pensiun milik negara adalah sama untuk Feng Yu. Bagaimanapun, dialah yang memiliki keputusan akhir. Selain itu, setelah dana pensiun ditambahkan, grup manufaktur mesin Binceng akan mendapat lebih banyak perawatan di Tiongkok. Kebijakan tersebut tidak akan terlalu condong ke perusahaan-perusahaan mobil milik negara tersebut. Apakah pendapatan pensiun tidak penting? Tidak apa-apa, wakil manajer umum akan menelepon, jika tidak jangan salahkan saya karena membuatnya kewalahan. Jika tangan saya tidak bersih, saya tidak akan sopan. Jika dia tidak bersih, saya tidak akan membiarkannya pergi. Dan ini juga pelabuhan industri, dan tentu saja tidak akan diperintahkan. Jika orang ini adalah seorang komandan, Zhang Ruiqiang pasti tidak akan setuju. Dia telah berkontribusi pada grup manufaktur mesin kota es, yang merupakan dana pensiun, dan jika berantakan, bukankah itu mencorengnya? Setelah menyelesaikan sesi ini, usia Zhang Ruiqiang sudah cukup untuk melakukan 1 atau 2 sesi lagi, namun ia masih memiliki ide untuk naik. Bagaimana bisa Anda tidak menjadi wakil? Benar, Lao Zhang, apakah kamu yang pertama kali ini? Zhang Ruiqiang mengangguk, meski waktunya belum tiba, namun nyatanya semuanya sudah diperbaiki. Kalau begitu kamu bisa mengatur apa saja. Beban ini bisa jadi berat. Fokus utamanya adalah ekonomi, selebihnya hanya koordinasi. Perekonomian juga merupakan yang paling mumpuni atas pencapaian Zhang Ruiqiang. Kotanya masih provinsi, atau sudah sampai di panitia. Laju pertumbuhan ekonominya jauh di atas rata-rata, bahkan bisa dikatakan jauh ke depan. Meski huaxia bukan lagi teori ekonomi, namun pembangunan ekonomi tetap menjadi prioritas utama. Kekuatan negara, kemana uangnya harus pergi. Uni Soviet dikatakan kuat dan tidak kuat sebelum ekonominya runtuh. Setelah keruntuhan ekonomi, negara tersebut tidak terpecah belah. Hingga saat ini, belum sepenuhnya melambat. Rusia baik-baik saja, ada beberapa negara di persemakmuran tahun ini yang miskin setelah kembali ke solusi gelombang sebelum rilis. Benar, ada satu hal yang ingin ditanyakan kepada Anda hari ini. Industri otomotif di negara kita berkembang pesat, tetapi di tingkat internasional, daya saingnya masih lemah. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Bahkan merek grup manufaktur mesin kota es hanya bisa dianggap sebagai lini kedua di dunia. Tidak peduli popularitas atau pengaruhnya, tidak sebesar itu. 3 perusahaan mobil besar tanah air dikabarkan merugi tahun ini.
Bahkan perusahaan mobil di negara kepulauan dan Eropa pun mengalami kerugian pada kuartal keempat. Perusahaan mobil di Tiongkok semuanya menghasilkan uang, tetapi dalam hal pengaruh, bahkan jika salah satu kakinya bangkrut, mobil jalan raya dengan tujuan yang sama jauh lebih banyak daripada grup manufaktur mesin kota es. Lagi pula, mobil yang sama juga menjadi penjualan dan penjualan mobil nomor satu di dunia, namun tetap menjadi raksasa di mata dunia, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa perusahaan mobil ini membayar lebih dari penghasilannya. Ketika kehidupan sebelumnya mengajukan perlindungan kebangkrutan, hal itu mengejutkan dunia. Sebelum ada yang memikirkannya, perusahaan mobil nomor satu dunia itu akan hancur lebur. Namun akibat dari fakta tersebut adalah kekejaman yang demikian. Ini tidak terlalu membuat cemas. Kami sudah berkembang pesat tahun ini. Dalam 2 tahun ke depan, kami mungkin bisa mengakuisisi 2 merek lagi dan terus berekspansi. Dengan pengaruh dan saluran penjualan merek-merek baru ini, kesadaran merek kami akan semakin tinggi. Bagaimanapun, teknologi mobil adalah yang pertama, lalu merek, dan terakhir harga serta faktor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tata letak jangka panjang grup manufaktur mesin Binceng hampir sama. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, akan terlihat hasilnya. Sedangkan untuk perusahaan mobil lain, teknologi adalah yang pertama dan kemudian penentuan posisi pasar. Untuk berekspansi ke luar negeri, grup manufaktur mesin Binceng belum berinvestasi di Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Investasi membangun pabrik, periklanan, saluran penjualan, mana yang tidak perlu mengeluarkan uang. Sedangkan untuk masukan teknisnya bahkan lebih tinggi. Jika bukan karena pengeluaran ini, keuntungan grup manufaktur mesin Binceng dapat meningkat pesat. Investasi di luar negeri tersebut tidak akan menghasilkan uang sekarang, dan bahkan harus menghasilkan uang. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa ini bukan hal yang benar untuk dilakukan. Semua orang tahu bahwa bersaing dengan perusahaan mobil terkemuka dunia di platform yang sama dapat membuat perusahaan benar-benar tumbuh dan berkembang, dan ini akan berdampak luas di masa depan. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Posisi pasar, apa maksud Anda? Posisi pasar adalah menciptakan citra perusahaan yang mengesankan berdasarkan posisi produk pesaing yang ada di pasar dan pentingnya konsumen melekat pada karakteristik tertentu dari produk tersebut. Contoh sederhananya, ketika kamu berbicara tentang peri, apa yang kamu pikirkan? Zhang Ruiqiang berkata tanpa berpikir, murah, kecil. Ya, ini adalah positioning pasar dari merek Elf tersebut. Di masa depan, tidak peduli berapa banyak mobil yang diluncurkan Elf, 2 kesan paling intuitif tidak akan pernah berubah. Elf memproduksi mobil kecil dan murah, harganya sedikit lebih tinggi, jadi tidak perlu merek Elf. Feng Yu menjelaskan ini, Zhang Ruiqiang juga mengerti. Walaupun dia belum membaca satu pun bab, tapi dia juga pernah belajar ilmu ekonomi, itu masih sedikit. Jadi, model perusahaan mobil lain harus berbeda dengan model Anda. Belum tentu, seperti Alto, juga posisi pasar seperti murah dan kecil, dan itu jelas hubungan kompetitif dengan para Elf. Desain angin dan hujan saya, apakah desain yang sama untuk mereka? Dalam desain industri otomotif, dalam negeri bukankah ini lebih baik daripada desain angin dan hujan? Feng Yu ingin menyingkirkan pesaing dalam negeri, dan ada terlalu banyak cara yang sah, tetapi dia tidak mau melakukannya. Jika perusahaan mobil lain ingin bersaing, maka mereka harus menonjolkan ciri-ciri yang membuat konsumen bersinar, atau harga, atau teknologi, atau desain, layanan purna jual, dan lain-lain. Lebih baik, Zhang Ruiqiang berpikir sejenak, menghadap ke atas, sepertinya perusahaan mobil dalam negeri tidak memiliki keuntungan apapun. Grup manufaktur mesin Binceng memiliki keunggulan besar dalam teknologi, merek, desain, purna jual, dan bahkan harga. Dikatakan demikian dalam hal pengendalian biaya. Dan lakukan dengan lebih baik. Jadi penentuan posisi yang terhuyung-huyung adalah menemukan pasar di mana grup manufaktur mesin kota es tidak memiliki keuntungan yang jelas. Perusahaan mobil lain datang menyerang, itu ide yang bagus. Namun, mobil sport, SUV, bisnis, grup manufaktur mesin Binceng telah terlibat, dan perusahaan mobil lain hanya dapat memproduksi roti kecil dan mobil lain. Melihat Zhang Ruiqiang mengerutkan kening, Feng Yu mengingatkan, Lao Zhang,
apakah Anda sudah memperhatikan kisaran harga produk kami? Kisaran harga. Zhang Ruiqiang berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu selalu memberikan ruang bagi perusahaan mobil dalam negeri untuk bertahan dan berkembang. Misalnya Elf, harga tertinggi tidak lebih dari 50.000, terendah kurang dari 20.000, yang mana dua atau dua di antaranya paling laris, terjual lebih dari 40.000. Kemudian, kelas yang lebih tinggi adalah versi kelas rendah Olimpiade Songjiang, semuanya turun 100.000 yuan, versi rendah dari Oriental Shenlu, sama dengan 100.000 blok. Kemudian antara 50.000 dan 100.000, itu adalah ruang hidup yang disediakan Feng Yu untuk perusahaan mobil lain. Persaingan harga yang sama tidak, tapi bisa dijual lebih murah, dan itu bisa menghasilkan uang. Maksud Anda harganya terhuyung-huyung. Pantas saja harga mobil Anda selalu berbeda jauh. Model di dunia tidak sebanyak ini. Ini untuk memberi ruang bagi perusahaan mobil dalam negeri lainnya. Feng Yu sangat senang melihat Zhang Ruiqiang memahami penderitaannya. Pada awal situasi perusahaan mobil dalam negeri saat ini, Bincheng Machinery Manufacturing Group adalah perusahaan patungan. Jika perusahaan membeli pabrik perusahaan mobil lain, maka perusahaan tersebut akan segera dapat membangun seluruh negeri. Perusahaan mobil lain di puncak tidak punya tempat tinggal. Saat itu, mobil patungan tersebut belum menampilkan merek Songjiang di pasar Huaxia, apalagi mobil dalam negeri, dan teknologinya sudah ketinggalan zaman. Jika Feng Yu benar-benar melakukannya, di pasar mobil penumpang domestik, puncak grup manufaktur mesin Bincheng tidak setengahnya, tetapi dapat menempati setidaknya 70% atau 80%, dan bahkan secara bertahap mengikis merek lain. Anda mengerti, saya sudah membiarkan mereka, jika tidak, level perusahaan mobil lain telah lama saya bunuh. Tata Motors dari India tahu bahwa ini adalah perusahaan besar di India. Jika saya membiarkan grup manufaktur mesin Bincheng melakukan itu, perusahaan inti mobil seperti apa di Tiongkok yang hanya tersisa di keluarga kami? Sebelum kami memiliki teknologi kendaraan komersial, apakah ia juga memimpin di Tiongkok? Jika kami memproduksi kendaraan komersial, apakah kamu pikir kita tidak dapat menghasilkan uang? Bagian bisnis itu sudah kita kurangi. Kita hanya melakukan riset dan pengembangan teknologi, merelakan pengembangan merek, yang juga menjadi ruang hidup bagi mobil dalam negeri. Pernahkah Anda memahami bahwa perusahaan mobil lain telah melakukan riset pasar ketika mengembangkan produk baru? Apakah mereka sudah serius memikirkan keunggulan produknya? Jangan kira mobil ini kelihatannya lumayan, atau lumayan, saya pasti bisa menjualnya. Saat kami memproduksi mobil baru, tampilannya bagus, orang punya ide untuk membelinya, keren untuk dikendarai, dan sangat membuat ketagihan. Dan kami meluncurkan model berbeda untuk kebutuhan konsumen berbeda. Mau dibilang perusahaan mobil dalam negeri punya tempat yang lebih baik dari kita? Ya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Misalnya itu Wowo, akhirnya ke Yangcheng. Ini adalah industri yang digunakan oleh dana pensiun untuk berinvestasi di Yangcheng Motors. Yangcheng Motor dekat dengan pelabuhan dan lebih cocok untuk perdagangan impor dan ekspor. Zhang Ruiqiang menjelaskan, ini tidak penting, tapi Anda juga harus memahami reputasi Volvo di Eropa. Mobil keluarga teraman, slogan ini telah diserukan selama bertahun-tahun dan belum pernah ditentang oleh perusahaan mobil lain. Keselamatan adalah nilai jual terbesar Volvo. Ini sangat penting dan kami sangat iri. Yangcheng Otomobil dapat memperhatikan hal ini secara keseluruhan. Tentu saja, kini setelah Volvo kembali ke Tiongkok, terdapat banyak pertukaran teknis yang lebih nyaman dari sebelumnya. Grup manufaktur mesin Kota S juga memiliki sejumlah teknologi kelas dunia, dan Yangcheng Otomobil diyakini tidak dapat menanggungnya. Posisi perusahaan mobil asing sangat jelas, seperti BMW, selalu berada di jalur kelas atas, tidak pernah membuat mobil irit. Ada juga merek mobil sport bodoh dan itu, produknya katanya mahal. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa produk mereka beberapa kali lebih baik dari produk kami? Tidak ada yang seperti itu, tapi tetap laris manis, karena di benak masyarakat sudah identik dengan mobil kelas atas, yang akan membuat keuntungannya sangat tinggi, dan masih banyak lagi. Lebih banyak uang yang bisa diinvestasikan untuk penelitian dan pengembangan. Untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi.
Saya tidak pernah berencana memonopoli industri manapun di China. Semua produk, saya sisihkan untuk merek dalam negeri. Ruang hidup, kelangsungan hidup mereka, visi mereka, pikiran mereka, tidak termasuk dalam pengecualian saya. Perusahaan harus menjadi pemenang, tidak ada yang perlu dikatakan. Kesedihan terbesar perusahaan adalah ada manajer yang berkuasa, mencintai manajemen, dan tidak terlalu berpengetahuan. Itu tidak baik. Biarkan para manajer perusahaan milik negara bersekolah di Taihua Business School kita sebentar, bukan hanya ahli dan profesor di dalam dan luar negeri. Ada juga pengusaha seperti Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi yang mengajarkan bahwa mereka tidak akan menyesalinya. Ketika Feng Yu pergi, Zhang Ruiqiang merenung lama, bagaimana perasaan Anda jika para pengusaha badan usaha milik negara bersekolah di sekolah Feng Yu, akan selalu ada perasaan terhadap siswa Feng Yu lah. Saat ini, ada banyak orang kaya di Tiongkok. Ketika mereka melaut di tahun-tahun awal, mereka berani dan punya rumah. Namun ketika mereka memulai perusahaan, mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana mengelola perusahaan. Perusahaan yang sama, ukuran semua orang hampir sama, waktu bisnis hampir sama, tetapi orang lain dapat menghasilkan lebih banyak uang, tidak bisakah mereka iri? Awan kuno, hidup sampai tua, belajar menjadi tua. Banyak dari orang-orang ini juga ingin belajar dan belajar lagi, dan mereka membebani diri mereka sendiri. Tentu saja ada keuntungan lain ketika belajar, yaitu ada beberapa siswa. Kelas siswa di sekolah menengah dan universitas ini berbeda. Siswa-siswa ini pada dasarnya sudah terkenal. Beberapa orang punya uang, beberapa orang punya lebih banyak uang. Pokoknya usia ini masih bisa bersekolah, dan tentunya tidak kekurangan uang. Saat ini, berbagai kelas pelatihan manajemen di China, seperti kelas korespondensi MBA, bermunculan. Beberapa perguruan tinggi dan universitas mendapatkan kelas pelatihan, dan dosennya juga adalah profesor di sekolah tersebut. Awalnya mereka hanya memberi ceramah kepada para bos yang membayar biaya sponsorship, atau memberi ceramah kepada para eksekutif perusahaan. Belakangan, beberapa lembaga pelatihan dalam negeri juga mulai merekrut profesor-profesor tersebut, mengorganisir beberapa wirausaha, dan mengadakan kelas pelatihan wirausaha. Sekolah bisnis Taihua awalnya adalah tempat Feng Yu memberikan korespondensi tentang bakatnya sendiri. Banyak talenta profesional masuk ke perusahaan dan menduduki jabatan manajemen, tetapi bagaimana Anda tahu cara mengelola? Bagaimanapun, pelatihan ini pada dasarnya gratis untuk karyawan di anak perusahaan Taihua Holding Group. Beberapa karyawan juga bersekolah di sini dan mengeluarkan ijazah sarjana yang diakui secara nasional. Sekolah bisnis Taihua ini juga merupakan universitas swasta paling awal setelah reformasi dalam negeri dan keterbukaan. Sejak Taihua Business School ini juga membuka kursus pelatihan wirausaha, kelas pelatihan wirausaha lainnya terkena dampak yang signifikan. Ini bukan hanya para pakar ekonomi dan manajemen terkemuka dalam negeri, para profesor, tetapi juga para pakar yang datang dari luar negeri. Jika orang-orang ini tidak berpikir bahwa kelas yang mereka dengarkan tidak mengerti, maka ada pengusaha yang sudah terkenal. Kesempatan seperti itu, mereka bisa melewatkannya. Sekalipun penelitian ini tidak mempelajari apapun, namun siswa tersebut bukanlah siswa biasa. Apa itu teman sekelas? Itulah jaringan kontak. Ketika perusahaan sedang dalam masalah, pihak lain tidak akan meneruskannya. Dan teman-teman sekelasnya juga bisa bekerja sama, dan kelebihannya saling melengkapi, sehingga usahanya bisa lebih besar lagi. Banyak orang yang mendaftar untuk kelas pelatihan ini, tujuannya bukan untuk belajar, tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak siswa seperti itu. Dan ketika ada beberapa gadis cantik di kelas wirausaha ini, semakin banyak orang yang mendaftar. Biaya sekolahnya tinggi, tidak masalah, tidak buruk sama sekali. Feng Yu berada di sekolah bisnis Taihua saat ini, dan dia masih menjadi dekan kehormatan. Ini daftar peserta edisi ini. 50 orang, 100.000 orang. Rencananya akan keluar berbagai pengeluaran, untung bisa 2 juta, setengah dari keuntungan ini diinvestasikan dalam pembangunan sekolah bisnis, setengahnya diinvestasikan di Taihua sangat bagus dalam dana amal. Kelas pelatihan wirausaha semacam ini memiliki 2 tahap dalam 1 tahun. Tahap pertama hanya berjumlah 50 orang.
Jumlah pelamar bisa melebihi berkali-kali lipat setiap saat. Lokasi kursus juga sesuai musim di berbagai cabang sekolah bisnis Taihua, seperti saat ini di iklim Hangzhou yang menyenangkan. Feng Yu datang ke Hangzhou untuk memeriksa pengoperasian anak perusahaan, seperti LHH Group, seperti Alibaba. Ngomong-ngomong, saya pergi ke cabang sekolah bisnis ini untuk melihatnya. Taihua Business School tidak menguntungkan, sehingga selalu membutuhkan penghasilan lain untuk mentransfusikannya. Kelas wirausaha ini merupakan salah satu hasil yang baik, begitu juga dengan cara lain seperti penggalangan dana. Feng Yu melihat file atau resume orang-orang ini, dan merasa sedikit terdiam. Beberapa orang di sini menggunakan foto kehidupan, yang merupakan foto biasa-biasa saja. Beberapa orang menggunakan nama atau logo perusahaan mereka sendiri untuk dijadikan latar belakang. Beberapa orang membuat foto artistik, bahkan Feng Yu dapat melihat beberapa foto memiliki jejak gambar P yang jelas. Ada yang berdandan, ada yang tidak memakai riasan, ada yang avatar, ada yang berpayudara besar, ada yang bertubuh penuh, bahkan ada yang memakai topi. Hal ini sebenarnya sangat tidak teratur. Di masa depan, saya akan menggunakan foto telanjang kepala berwarna biru berukuran 2 inci. Resume berikut harus dikurangi sebanyak mungkin. Satu orang hanya satu halaman. File beberapa orang sangat tebal, mereka ingin menulis dengan jelas tentang perkembangan perusahaan setiap tahunnya. Mereka berharap bisa masuk ke pemimpinan sekolah. Siapa yang tahu bahwa Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi adalah presiden kehormatan sekolah tersebut? Mengatakan bahwa bahkan Feng Yu pun demikian. Jika hal ini dihargai oleh orang-orang ini, tidakkah bisnis mereka akan bisa tumbuh lebih besar dan kuat dalam waktu dekat? Mungkin suatu saat, mereka juga bisa masuk ke China Rich List. Feng Yu melihat resume beberapa wanita, 8 wanita, dan hanya 2 dari mereka yang harus menjadi wirausahawan sejati. Usianya tidak kecil, dan ada karir. 6 sisanya, ada pula yang merupakan penerus keluarga, berada di atas pelapisan emas. Yang lain memperkirakan mereka datang untuk menangkap Kaizi. Foto-foto di file bisa dilihat 1 atau 2. Feng Yu ini memerlukan penyelidikan ketat saat sekolah diaudit. Bukan untuk siapapun yang bisa datang ke kelas kewirausahaannya untuk belajar. Uang sekolah adalah sebuah gerbang, tetapi gerbangnya lebih dari itu. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kursus pelatihan ini, apakah Anda telah melalui wawancara dan menyelidikinya? Apakah resume yang tertulis pada mereka semuanya benar? Li Feng dari kantor urusan akademik tidak peduli, Dekan Feng, ini tidak masalah. Mereka membayar uangnya, dan mereka datang ke sekolah. Adapun apa yang mereka lakukan sebelumnya, ini tidak mempengaruhinya. Belum lagi, meskipun sisi yang lain sedang duduk. Jika kamu mengalami kesulitan, bisakah kamu datang ke sekolah? Ini 2 konsep. Penjara itu bukti dia berbuat salah dan dihukum. Dia berani menulis bahwa dia sudah bertobat. Tapi pemalsuan masa lalu ini sifatnya lain. Kelas wirausaha kita tidak bisa tertipu oleh mereka yang tertipu gelombang. Tahukah kamu, banyak orang di sini yang tidak belajar sama sekali. Mereka berusaha mencari teman dan memperluas koneksi. Bisa dikatakan mereka menganggap kelas wirausaha kita sebagai jaringan yang dapat dipercaya. Kalau saat ini orang tahu, banyak dari kita di sini yang membayar dan ikut campur, bagaimana pendapat Anda tentang hasilnya? Li Feng terlihat canggung. Dalam hal ini, mereka bisa menjadi kelas pelatihan wirausaha kelas atas di Taihua Business School. Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda akan menjadikan kelas pelatihan ini sebagai lelucon. Ini sama sekali tidak mungkin. Feng Din, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini sudah memulai kelas. Li Feng tampak malu, memulai kelas, apakah kamu masih bisa pulang? Kalau memulai kelas, kamu juga bisa membujuk, bahkan mengeluarkan. Kamu bisa menggunakan hasil tes, kamu juga bisa menggunakan cara lain, ini pasti lebih familiar dariku. Singkatnya, orang-orang dengan tujuan tidak murni harus diusir. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.